Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 2. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan membahas mengenai tema 2 tentang bermain di lingkunganku, subtema 3 tentang bermain di lingkungan sekolah. Mari kita belajar bersama. Yang pertama, mari kita bercerita. Ceritanya tentang apa ya? Ceritanya tentang bermain di halaman sekolah. Inti dari ceritanya mengenai saat anak-anak istirahat, mereka bermain di halaman sekolah. Mereka bermain apa saja? Ada yang bermain bola bekel, ada yang bermain kelereng, ada yang bermain lompat tali, estafet air, dan bahkan ada yang sedang menggambar imajinatif. Menggambar imajinatif, apa ya itu? Menggambar imajinatif adalah menggambar sesuai dengan angan-angan kita atau imajinasi kita. Contohnya seperti ini. Di sini ada anak yang bernama Baim. Baim ini dia sedang berimajinasi atau sedang membayangkan dia berada di sekolah karena dia memang sudah sangat rindu sekali dengan sekolah. Nah, apa yang ada dalam pikiran Baim itulah nantinya yang akan digambar. Jadi di sini paham ya apa yang dinamakan dengan gambar imajinatif. Nah, selanjutnya dalam suatu permainan tentunya pasti ada tata tertib atau peraturan. Peraturannya kita ambil contoh dalam permainan lompat tali. Yang pertama, ada kita tidak boleh bermain curang dan kita harus bermain dengan jujur. Yang kedua, sebelum kita bermain kita harus home pimpa terlebih dahulu. Peraturan yang ketiga yaitu jika nanti setelah home pimpa 2 anak terakhir itulah yang jaga. Maksudnya yang jaga bagaimana? 2 anak yang home pimpa ini kalah berarti dia yang memegang talinya. Peraturan yang keempat yaitu jika di saat bermain nanti ada anak yang tidak sukses dalam permainan, berarti dia ganti yang jaga atau ganti yang memegang talinya. Jadi paham ya di sini. Selain itu, selain tata tertib yang ada pada permainan, tentu di sekolah pun ada tata tertibnya. Contohnya seperti yang ada pada gambar ini. Ada kita harus tepat waktu jika tiba di sekolah. Yang kedua, kita harus memakai seragam lengkap dan juga rapi. Selain itu juga harus bersepatu tentunya. Yang ketiga, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Itu merupakan tata tertib yang ada di sekolah. Banyak sekali tata tertib yang ada di sekolah. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai menyusun kalimat yang baik dan benar. Di sini ada beberapa kata, ada kata sedang, Udin, ada kata Beni, dan ada kata Edo. Selain itu juga ada kata bermain kelereng. Nah, dari kata-kata ini kita dapat menyusun kalimat yang baik dan benar. Bagaimana caranya? Kita harus mengetahui 4 hal terlebih dahulu. Yang pertama ada huruf. Contoh dari huruf yaitu A, B, C sampai Z. Yang kedua ada suku kata. Contoh dari suku kata yaitu B ubu, K uku. Yang ketiga ada kata. Dari suku kata ini tadi kita dapat menjadikan suatu kata. Berarti dari B ubu, K uku jika digabungkan menjadi satu kata yaitu buku. Jadi paham ya di sini bedanya suku kata
dan kata. Yang keempat ada kalimat. Dari kata buku ini tadi kita dapat menjadikannya suatu kalimat. Contohnya, Adi sedang membaca buku di perpustakaan. Dari keempat hal ini tadi kita sudah paham semua ya. Setelah kita mempelajari empat hal tadi, ada huruf, suku kata, dan juga kalimat, kita coba susun kata-kata yang ada pada gambar ini. Nah, kalimat yang baik dan benar yaitu Beni, Edo, dan Udin sedang bermain kelereng. Nah, di sini bisa ya menyusun kalimat yang baik dan benar. Selanjutnya, kita coba mencari makna kata dalam bacaan bermain di halaman sekolah tadi. Makna kata yang pertama ada fokus. Arti fokus adalah berpusat pada satu titik atau berpusat pada suatu hal. Yang kedua ada istirahat. Istirahat adalah berhenti sejenak dari suatu aktivitas. Yang ketiga ada makna kata estafet air. Apa itu estafet air? Estafet air adalah permainan memindahkan air dari satu wadah ke wadah yang lain dan tentunya dikerjakan dalam satu tim. Materi selanjutnya yaitu dari bacaan bermain di halaman sekolah tadi, mereka melakukan permainan apa saja? Ada yang bermain apa? Bekel, ada yang bermain kelereng, lompat tali. Nah, benda-benda yang digunakan anak-anak tadi merupakan wujud benda padat. Yang selanjutnya ada permainan estafet air. Air yang digunakan dalam permainan estafet tadi merupakan wujud benda cair. Selain air yang digunakan dalam permainan estafet air tadi, contoh dari wujud benda cair ada air terjun, ada jus jambu, ada juga air mineral yang biasa kita minum. Yang ketiga ada benda gas. Contoh dari benda gas adalah udara yang ada pada balon dan udara yang ada pada balon udara. Jadi tahu ya apa saja macam-macam wujud benda. Yang pertama ada benda padat. Yang kedua ada benda cair. Yang ketiga ada benda gas. Nah, di sini paham ya semuanya tentang materi-materi yang disampaikan. Selanjutnya, mari kita belajar matematika. Nah, sudah penasaran kita belajar matematika tentang apa? Kita akan belajar matematika tentang perkalian dan pembagian. Materi yang akan kita bahas yang pertama yaitu mengenai pembagian. Nah, dari bacaan bermain di halaman sekolah tadi ada yang bermain kelereng. Kelerengnya ada berapa? Ada 6 butir. Nah, di sini Beni dan Edo penasaran. Bagaimana ya caranya membagikan 6 butir kelereng kepada 3 orang agar setiap orang mendapatkan kelereng sama banyak. Nah, di sini dia bertanya kepada Mei. Lalu oleh Mei dijawab seperti ini. Caranya setiap anak diberi 1. Maksudnya bagaimana? Jadi tadi kan diberikan kepada 3 anak. 6 butir diberikan kepada 3 anak. 1 dulu diberikan ke A, lalu diberikan ke B, diberikan ke C. Jika 6 dikurangi 3, 1, 2, 3, berarti tinggal 3. Nah, 3 ini pun juga kita bagikan satu-satu. Ke A1, ke si B1, dan ke si C juga 1. Jadi mendapatkan berapa butir?
mendapatkan 2 butir pada masing-masing anak. Nah, di sini paham ya? Selanjutnya kita akan membahas mengenai pembagian dengan cara pengurangan berulang. Ada soal 20 dibagi 5 sama dengan hasilnya berapa? Coba kita hitung. Pertama, kita tulis dulu angka 20. Selanjutnya kita kurangi dengan 5. Hasilnya yaitu 15. Karena 15 belum 0, jadi kita kurangi lagi dengan 5. Dikurang 5, hasilnya berapa? 15 dikurangi 5? 10. Selanjutnya 10 dikurangi 5, hasilnya 5. Karena 5 juga belum 0, belum habis dibagi, berarti kita kurangi lagi dengan 5. Berarti 5 dikurangi 5 hasilnya berapa? 0. Nah, karena di sini sudah 0, berarti sudah habis dibagi. Jadi caranya mengetahui berapa 20 dibagi 5, kita hitung jumlah pengurangannya di sini. Ada berapa? Ada 5-nya, ada 4. Jadi 20 dibagi 5 sama dengan 4. Karena 5-nya banyaknya ada 4. Selanjutnya kita ke perkalian. Ada cara yang dapat kita gunakan, yaitu dengan menggunakan penjumlahan berulang. Caranya bagaimana? Di sini ada angka 2 dan ada angka 5. 5-nya kita tambahkan sebanyak 2 kali karena di situ 2 dikalikan 5. Selanjutnya 5 ditambah 5 hasilnya berapa? 10. Nah, di sini paham ya? Selanjutnya ada soal 12 dikalikan 2. Kali ini kita gunakan perkalian susun, tidak menggunakan penjumlahan berulang lagi. Kita coba menggunakan perkalian susun. Caranya kita susun seperti ini terlebih dahulu. 12 dikalikan 2. Hasilnya 2 dikalikan 2 sama dengan 4. Langkah yang kedua, 1 dikalikan 2, hasilnya kita tulis di sini. Hasilnya berapa? 2. Jadi 12 dikalikan 2 hasilnya 24. Demikian pembelajaran yang dapat Bu Vina sampaikan. Semoga pembelajaran yang Bu Vina berikan bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.